ladang ini naga puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. 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 Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-19 dengan judul Keluarga Prabu Kertarajasa Jayawardhana. Dalam seri ke-555 ini didukung oleh para pemain Eni Budiono sebagai Tribuana, Yanwar sebagai Ratanca, Idris Apandi sebagai Ramapati, Eli Burhan sebagai Nyai Ramapati, Reza sebagai Tunggadewi, Andi sebagai Jaya Negara, Eva sebagai Raja Dewi, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Sang permaisuri, Putri Tribuana kelihatan kurang berkenan melihat sikap dan perbuatan putra angkatnya, Pangeran Jayanegara. Dia menganggap kelakuan putra mahkota kerajaan Majapahit itu kurang pada tempatnya. Dan nampaknya wanita bangsawan itu merasa sangat iba melihat Ratanca yang masih terus merintih kesakitan sambil menyeka darah di bagian punggungnya. Maafkan kelakuan putraku, Ratanca. Maafkanlah dia. Dia telah berbuat yang tidak benar kepadamu. Ampun Gusti Putri, hambalah yang harus minta maaf, karena hamba tidak tahu bahwa beliau adalah Pangeran Jayanegara. Sudahlah, sekarang kau boleh pulang. Dan kalau sampai tubuhmu mengalami cedera, biar nanti pemerintah Majapahit yang akan menanggung biaya pengobatannya. Iya Gusti Putri. Kalagemet? Iya Ibunda. Ayo, ikut aku. Lain kali kau harus berpikir dulu sebelum bertindak. Kau ini seorang putra mahkota. Kau harus dapat memberi contoh yang baik. Anggap saja pengalaman ini adalah pengalamanmu yang buruk. Dan
Kau harus dapat memetik sari-sari pelajaran di dalamnya. Ayo, ikut aku. Baik, Ibunda. Putri Tribuana segera naik kembali ke atas tandu. 4 orang prajurit mengangkat tandu itu dan membawanya pergi. Pangeran Jayanegara berjalan di sebelah tandu. Sementara itu Ratanca masih terus merintih kesakitan. Aduh. Kau ini bagaimana, Ratanca? Masa kau belum tahu bahwa beliau adalah Pangeran Jayanegara? Ampun Gusti Ramapati. Hamba belum tahu. Sungguh Gusti, hamba benar-benar belum tahu. Hamba bermaksud menolong beliau. Hamba lihat beliau mengerang kesakitan ketika baru saja jatuh dari atas punggung kuda. Kemudian, secara tidak sengaja, hamba menjamah kaki kiri beliau. Semua orang sudah tahu bahwa beliau mempunyai cacat di bagian kaki kirinya. Dan Angger Pangeran Jayanegara sudah bisa tersinggung. Sekalipun ada orang hanya melirik bagian kaki kirinya. Apalagi sampai berani menjamahnya. Hamba sama sekali tidak tahu, Nyai. Itulah sebabnya hamba berani menjamah kaki kiri beliau. Hamba bermaksud mengurutnya karena hamba lihat beliau sedikit mengalami cedera. Aku tidak ingin peristiwa ini membuat hubunganku dengan Istana Majapahit menjadi semakin renggang. Karena itu aku harus menjernihkannya. Apa maksudmu, Kakang Ramapati? Aku akan menghadap Gusti Permaisuri malam ini juga. Mengapa tidak besok saja, Kakang? Tidak, Nyai. Malam ini juga aku harus menghadap beliau. Aku tidak ingin ada orang lain memanfaatkan peristiwa ini untuk tujuan-tujuan tertentu. Sebab ketahuilah, Nyai, sang permaisuri Putri Tribuana itu pengaruhnya sangat kuat. Di samping beliau adalah permaisuri, beliau juga merupakan putra sulung almarhum Prabu Kertanegara. Ya, memang benar, Kakang Ramapati. Gusti Permaisuri memang merupakan sosok yang paling berpengaruh di Istana Kaputren. Nampaknya Ratanca belum tahu banyak mengenai keluarga Prabu Kertarajasa Jayawardana. Nampaknya begitu, Nyai. Ratanca hampir tidak pernah keluar dari rumah. Dan kukira itu merupakan suatu kebodohan. Sekarang dengar, Ratanca. Dengar baik-baik. Ada beberapa orang yang harus kau perhatikan di lingkungan Istana Majapahit ini. Yang pertama sekali adalah Gusti Prabu sendiri. Beliau adalah Raja Majapahit. Kau harus menaruh hormat kepada beliau. Kau harus menundukkan wajahmu dalam-dalam ke tanah setiap kali beliau lewat di hadapanmu. Iya, Gusti Ramapati. Kemudian kau harus menaruh perhatian kepada kelima orang istri beliau. Pertama adalah Garwo Prameswari, Putri Tribuana, yang tadi siang menyelamatkanmu dari cambukan Angger Pangeran Jayanegara. Kemudian yang kedua adalah Putri Mahadewi. Yang ketiga, Jayendra Dewi, atau juga biasa dipanggil Prajna Paramitra. Kemudian istri beliau yang keempat bernama Dia Dewi Gayatri atau Raja Patni. Ingat baik-baik, Ratanca. Ingat siapa kelima orang wanita itu. Kemudian kau juga harus menaruh hormat dan perhatian penuh kepada ketiga orang putra-putri Sang Prabu. Pertama ialah kepada Angger Pangeran Jayanegara. Beliau ini, sekalipun masih bocah,
tapi beliau sudah diangkat sebagai putra mahkota Majapahit. Kemudian kau juga harus ingat siapa itu dua orang putri Sang Prabu. Beliau adalah Putri Tribuwana Tunggadewi dan Dyah Wiyatsi Raja Dewi. Itulah semua keluarga Prabu Kertarajasa Jayawardhana. Tidak seorang pun berani membangkang segala perintah mereka, sekalipun mereka masih anak-anak. Kau dengar itu, Ratanca. Dengar dan ingat baik-baik. Siapa saja yang merupakan anggota keluarga Prabu Kertarajasa Jayawardhana. Siapa saja para pembesar tinggi negara. Dan siapa saja penggawa-penggawa kerajaan yang mempunyai pengaruh kuat. Kau harus ingat semuanya dengan baik. Sebab kalau tidak, kau bisa membuat kesalahan besar yang akan merugikan gustimu, Ramapati. Nah, kukira cukup. Aku pergi dulu, Nyai. Sementara itu kau boleh merawat Ratanca. Ampun Gusti Ramapati. Hamba benar-benar menyesal. Mengapa peristiwa ini justru menimpa diri hamba? Hamba mohon ampun Gusti. Hamba berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Hamba akan senantiasa berhati-hati. Sudahlah. Sekarang kau harus istirahat. Dan kau juga harus merawat luka-luka di punggungmu itu agar segera sembuh. Nah, aku berangkat, Nyai. Hati-hati, Kakang Ramapati. Sang Ramapati memanggil Rawedeng, Rayuyu, Rapangsa, dan Rapanyak. Mereka disuruh berjaga-jaga di rumah kediamannya. Sementara itu dia bermaksud pergi ke Istana Kaputren untuk menemui Putri Tribuwana. Rawedeng dan teman-temannya mengucapkan sendiko, yang artinya siap menjalankan perintah. Setelah selesai mengatur segala sesuatunya, Sang Ramapati bergegas menuju ke Istana Kaputren. Seorang dayang-dayang melaporkan kepada Sang Permaisuri. Selanjutnya Putri Tribuwana menerima kehadiran Sang Ramapati di ruangan pendopo Kaputren. Silakan duduk, Paman Ramapati. Ya, Gusti Permaisuri. Aku benar-benar tidak tahu bahwa Ratanca itu adalah anak angkatmu, Paman Ramapati. Baru saja seorang dayang-dayang memberitahukan kepadaku. Ampun Gusti Permaisuri. Ampun kesalahan anak angkat hamba itu. Dia memang kurang terdidik. Dia memang kurang mengetahui soal tata krama. Itu bukan kesalahan Ratanca, Paman. Kukira Jaya Negara terlalu mudah tersinggung. Dan Jaya Negara telah berlaku sewenang-wenang. Tidak seharusnya dia berbuat seperti itu kepada siapapun juga. Ampun Gusti Permaisuri. Menurut pendapat hamba, Angger Pangeran Jaya Negara sama sekali tidak bersalah. Ratanca lah yang bersalah. Ratanca sudah seharusnya tahu dengan siapa dia berhadapan. Sudahlah, Paman Ramapati. Anggap saja persoalan ini sudah selesai sampai di sini. Ampun Gusti Permaisuri. Sekali lagi hamba mohon maaf atas kelancangan anak angkat hamba Ratanca. Selanjutnya hamba berjanji akan mendidiknya secara baik. Hamba akan membimbingnya agar Ratanca dapat menyesuaikan diri dengan adat istiadat serta tata krama yang berlaku di lingkungan istana ini. Sekali lagi hamba mohon ampun Gusti Permaisuri. Demikian pula aku, Paman. Maafkanlah atas kesalahan putraku. Dan Paman Ramapati sebagai gurunya harus dapat memberikan gambaran yang baik kepada Jaya Negara. Selama ini, Paman Ramapati telah memberikan bimbingan belajar mengenai tata pemerintahan kepada Gala Gemut. Di samping itu, saya juga mempercayakan kepada Paman agar pribadi Jaya Negara dapat terbina dan tumbuh dengan sempurna sebagaimana layaknya seorang putra mahkota. Ampun Gusti Permaisuri.
hamba siap menjalankan perintah Gusti Permaisuri. Hamba yakin dapat mendidik dan memberikan pelajaran-pelajaran tata pemerintahan kepada Angger Pangeran Jayanegara, sehingga kelak beliau dapat memerintah negeri ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas kesediaanmu, Paman Ramapati. Ampun Gusti Permaisuri, sekarang dapatkah hamba menemui Angger Pangeran? Tentu saja bisa, Paman. Kalau kau ingin bertemu dengan Jayanegara, pergilah ke Taman Sari. Kalau tidak salah, dia sedang bercakap-cakap dengan 2 orang adiknya di Patirtan. Pergilah ke sana, Paman. Baik Gusti Permaisuri, terimalah sembah dan sungkem hamba. Tunggu, Paman. Biarlah seorang dayang-dayang yang akan mengantarmu. Terima kasih Gusti Permaisuri. Sementara itu, Pangeran Jayanegara sedang berbincang-bincang dengan 2 orang adiknya di tepi Patirtan. Patirtan adalah Taman Sari. Patirtan adalah tempat yang biasanya digunakan oleh penghuni Kaputren untuk menenteramkan hati. Biasanya Patirtan banyak ditanami dengan aneka macam bunga warna-warni, dan biasanya juga terdapat kolam yang mempunyai beberapa pancuran yang terus-menerus mengeluarkan air gemercik. Aku tidak setuju sikap dan perbuatanmu itu, Kakang Jayanegara. Aku adalah putra mahkota, Dinda Tunggadewi. Aku tidak mau dihina oleh seorang anak seperti Ratanca. Dia telah berbuat lancang sekali padaku, dan aku sudah mencabuknya 24 kali. Kalau saja ibunda tidak segera datang, barangkali aku akan mencabuknya sampai 100 kali. Sampai seluruh punggungnya akan robek dan mengucur darah. Mengerikan sekali, Kakang Jayanegara. Apakah seorang putra mahkota harus bisa bertindak kejam? Seorang putra mahkota justru tidak boleh bertindak kejam dan sewenang-wenang. Demikianlah yang pernah dikatakan oleh Ibunda Raja Patmi. Seorang putra mahkota harus dapat menjadi contoh dan suri teladan. Kalau dia suka bertindak kejam dan sewenang-wenang, maka dia tidak akan dicintai oleh siapapun juga. Kau harus berlaku adil padaku, Dinda Tribuana Tunggadewi. Apakah aku salah? Ratanca telah menghinaku. Belum tentu Ratanca bermaksud menghinamu, Kakang Galagemet. Masa bodoh, sengaja ataupun tidak, tetapi dia telah berani menjambak kaki kiriku. Dan untuk itulah ku cambuk sampai 24 kali. Oh, Dinda Tunggadewi, lihatlah Kakang Jayanegara. Ada dayang-dayang datang membawa seseorang. Oh, Eyang Remapati. Ada apa, Eyang? Mengapa Eyang berkunjung ke Kaputren? Apakah ada sesuatu yang penting? Ampun Tuan Putri, ampun Gusti Pangeran. Hamba memang sengaja berkunjung karena ada sesuatu hal penting yang harus hamba sampaikan kepada Gusti Pangeran Jayanegara. Kalau begitu, ayolah kita bicarakan saja di Kasatrian. Ayo Eyang Pati, ikutilah aku. Jayanegara melangkah meninggalkan istana Kaputren, diikuti Sang Ramapati. Beberapa orang emban datang untuk mengiringi Putri Tribuana Tunggadewi dan Dyah Wiat Sri Raja Dewi masuk ke ruangan masing-masing. Ada keperluan apa, Eyang Pati? Ayo silakan bicara. Aku akan mendengarnya.
Ampun Gusti Pangeran. Hamba ingin mohon maaf sebesar-besarnya karena peristiwa di alun-alun. Ampun Gusti Pangeran. Sudilah kiranya Gusti Pangeran memberi ampun kepada hamba, juga kepada anak angkat hamba Ratanca. Apa? Ratanca anakmu, Eyang? Jadi, Ratanca anak angkatmu? Ya, benar Gusti Pangeran. Ratanca adalah anak angkat hamba. Sudah beberapa bulan ini dia tinggal di rumah kediaman hamba. Dia memang berasal dari desa. Dia belum tahu banyak seluk-beluk keraton Majapahit. Dia tidak tahu adat dan tata cara yang berlaku di lingkungan istana. Dia masih lugu Gusti Pangeran. Karena itu, dia melakukan kesalahan yang besar di hadapan Gusti Pangeran. Tapi hamba sudah memarahinya. Bahkan hamba sudah mencambuknya beberapa kali. Anak itu memang harus belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan istana. Aku sama sekali tidak tahu bahwa Ratanca adalah anak angkatmu, Eyang Pati. Aku juga minta maaf karena telah berlaku kejam kepada Ratanca. Oh, tidak. Tidak Gusti Pangeran. Sikap dan tindakan Gusti Pangeran sudah sangat tepat. Ratanca memang bersalah. Dia harus dicambuk. Gusti Pangeran Jayanegara tidak perlu minta maaf kepada hamba ataupun kepada Ratanca. Gusti Pangeran telah berlaku benar dan adil. Memang seharusnya demikianlah sikap seorang putra mahkota. Gusti Pangeran harus mampu bertindak tegas dan adil. Kalau begitu, baiklah Eyang Pati. Selanjutnya, Eyang harus mendidik Ratanca agar bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan istana Majapahit. Benar Gusti Pangeran. Hamba akan mendidiknya dengan keras. Hamba tidak akan segan-segan memukul anak itu jika memang diperlukan. Tapi Ibunda telah memarahi aku, Eyang Pati. Ibunda menganggap perbuatanku dan sikapku tidak bijaksana sebagai putra mahkota. Gusti Pangeran, itu karena Ibunda sangat menyayangi Gusti Pangeran. Tapi menurut pendapat hamba, sebenarnya tindakan dan sikap Gusti Pangeran sudah cukup bagus. Demikianlah sikap dan tindakan yang pantas bagi seorang calon raja. Maaf Gusti Pangeran, ini penting sekali Gusti Pangeran ketahui. Ini ada sangkut pautnya yang erat dengan pelajaran Raja Niti. Seperti telah kita ketahui, Raja Niti adalah pelajaran mengenai ilmu tata pemerintahan sebuah negeri. Seorang raja berikut para andahannya, para penggawa kerajaan, para pejabat tinggi negara, para pimpinan-pimpinan wilayah, mau tidak mau harus menguasai pelajaran Raja Niti. Benar Eyang Pati. Itulah sebabnya Ibunda menyerahkan pendidikanku kepada Eyang Pati. Karena semua orang istana tahu siapa Eyang Pati. Eyang Pati adalah seorang sesepuh istana Majapahit yang sudah banyak pengalaman dalam hal tata pemerintahan. Demikianlah, Sang Ramapati dan Pangeran Jayanegara terus berbincang-bincang di ruangan kesatrian Istana Majapahit. Mereka berbincang-bincang sampai jauh malam. Sang Ramapati mengunjungi Pangeran Jayanegara di ruangan kasatrian Istana Majapahit.
Sang Ramapati memang ditunjuk oleh Sang Prabu sendiri yang disetujui oleh kelima orang istri beliau agar menjadi guru Pangeran Jayanegara dalam hal olah tata pemerintahan. Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.